kita akhirnya baru bisa menikmati mangannya, komiknya itu berapa bulan atau berapa lama deh gitu lah ya, setelah chapter atau volume yang pengen kita baca itu terbit, rilis. Di saat publisher Indonesia ini udah merasa oke nih, kita bakal ngeboyong seri-seri ini nih, mereka coba kontak ke publishernya, pasti akan ada aja masalahnya. Budaya membaca dan mengkoleksi komik di Indonesia itu tidak kencang lagi. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini kembali lagi di diskusi hangat. Kali ini aku mau ngebahas soal satu lagi isu, satu lagi pertanyaan umum yang aku yakin seharusnya hampir sebagian besar otaku di Indonesia tanyakan dan bingung kenapa kok bisa seperti ini. Ada seri-seri manga yang nggak masuk di Indonesia, atau masuknya di Indonesia itu lama banget. Kayak chapter terbarunya itu yang di Jepang rilisnya udah chapter berapa, dan itu udah tanggal berapa gitu ya. Di Indonesia baru masuk chapter yang nomor berapa, dan itu pun berapa bulan atau bahkan berapa tahun setelahnya. Terima kasih banget sudah banyak pertanyaan soal ini gitu ya yang masuk ke aku, dan akan aku coba jawab. Aku seperti biasa sudah riset, aku kumpulkan, aku kurasi semuanya, dan akan aku sampaikan ke kalian. Jadi langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sebelum aku masuk ke sana, mungkin aku akan coba jelaskan dulu sistemnya aja dulu kali ya, alurnya. Gimana caranya manga-manga, atau nggak cuma manga deh, light novel juga yang dari Jepang itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi jelas senternya, pusatnya adalah di penerbit, di publisher di Indonesia. Kalau di Indonesia, Alex Media biasanya ya kan. Jadi publisher ini itu mereka pertama akan coba screening dulu. Mereka akan scouting mana sekiranya judul yang menarik untuk diboyong, untuk dibawa masuk ke Indonesia. Kalau mereka sudah nemu nih mana sekiranya judul-judul yang menarik, nanti mereka akan coba kontak ke publisher utamanya yang di Jepang, yang memang menerbitkan, yang punya hak atas serinya itu tadi. Contoh ya Shueisha, Kodansha, Shogakukan, banyak banget lagi lah gitu ya. Semuanya bisa kalian sebutkan satu-satu. Mereka kan kontak ke sana nih satu-satu sesuai dengan pemegang serinya. Buat apa mengontak publishernya yang di Jepang? Jelas kayak sebelumnya pernah aku jelaskan, lisensi. Jadi mereka perlu yang namanya lisensi. Supaya ini nanti aku izin ya, nanti aku terjemahin ya ke bahasa Indonesia, nanti aku cetak, aku jual ya. Nanti mereka akan coba negosiasi, coba ngomong, coba ngobrol. Mereka tentukan segala macamnya, di range semuanya. Kalau memang oke, di approve, maka nanti baru akhirnya mereka dapat izin untuk melokalisasi, alias artinya diterjemahkan tuh dari bahasa Jepang, konteks Jepang, itu semua dimasukkan ke Indonesia, dan setelah itu nanti baru dijual. Jadi itu kurang lebih untuk alurnya yang aku coba sederhanakan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi dalam prosesnya itu tidak sesederhana penjelasanku tadi. Dan ini kita akan masuk alasan-alasannya kenapa kok ada seri yang mungkin menurut kalian itu bagus, tapi kok nggak ada gitu ya. Kita kok nggak ketemu komiknya di toko buku Indonesia, atau mungkin kita nih udah seneng banget, suka banget nungguin, tapi terbitnya lama banget nih. Alasan yang pertama itu adalah karena kepopuleran serinya. Jadi tadi waktu di awal, waktu mereka screening, mereka coba scanning mana ya sekiranya judul yang menarik mana ya, manga yang bagus mana ya, light novel yang menarik mana ya, itu mereka akan jelas mempertimbangkan kepopulerannya. Kepopuleran baik di Jepangnya, baik secara global maupun tentunya di Indonesia. Mereka akan forecasting dulu, mereka akan coba ngeliat ini nanti dengan cerita yang seperti ini, dengan genre yang seperti ini, dengan muatan cerita yang mau dibawa seperti ini, dengan art style juga yang seperti ini, apakah bakal menarik, apakah bakal bisa diterima oleh konsumen alias pembaca di Indonesia. Akan jauh lebih mudah lagi untuk melihat kepopulerannya itu tadi gitu ya, popularitasnya di Indonesia bakal oke atau enggak, kalau semisal manganya itu sudah diadaptasi jadi anime dulu dan sudah tayang. Kalau memang mereka ngeliat oke nih, bakal populer nih, bakal meledak, nanti kita bisa perkirakan kita bakal untung, sales kita bakal gede, maka jelas mereka akan coba kontak ke publishernya itu tadi buat minta izin untuk diboyong masuk ke Indonesia. Kalian tahu aku pernah ngomel perkara Gintama gitu ya, aku seorang Gintamania, tapi mau cari dan mau beli, mau baca komik Indonesianya itu nggak ada. Dan jelas alasannya adalah karena tidak layak beredar di Indonesia. Jadi setelah
mereka ngelihat nih, mereka udah menentukan tadi, mereka setidaknya mempertimbangkan awal bakal laku atau enggaknya gitu kan, populer atau enggak nih. Baru mereka coba saring, mereka filter, mereka lihat dari konten ceritanya atau art style-nya juga bisa, penggambarannya itu bakal bisa dinikmati atau enggak nih. Dan kontennya tentu, apakah terlalu vulgar kah? Apakah terlalu dewasa kah? Apakah nanti bakal bisa diterima secara dewasa sama masyarakat Indonesia kah? Apakah nanti malah berujung kontroversi kah? Itu semua mereka pertimbangkan dulu nih. Dan kalau memang ada konten yang katakanlah dirasa dewasa atau vulgar, ya nggak langsung mereka lepas gitu aja. Mereka kan coba kompromi dulu. Ini bisa nggak ya nanti kira-kira dikasih rating deh gitu, misal ini penjualan bukunya, penjualan serinya hanya untuk yang dewasa atau berapa tahun ke atas, misal kayak gitu. Atau nanti mereka coba kompromikan, bisa nggak ya momen atau scene-nya itu barangkali disensor atau dihilangkan, dikurangin. Itu juga mereka pertimbangkan. Tapi kalau semisal memang udah mentok dan dirasa nggak berani deh kita, terlalu berisiko, ya karena nggak akan mereka ambil. Dan itulah yang terjadi dengan Gintama. Lanjut ke alasan yang ketiga, itu adalah kelancaran negosiasi. Jadi ini jelas lah ya, maksudnya dua negara yang tidak tetanggaan gitu ya, jaraknya jauh, kultur berbeda, jamnya juga terpaut jauh, jelas banyak sekali obstacle atau rintangan. Di saat publisher Indonesia ini udah merasa oke nih, kita bakal ngeboyong seri-seri ini nih, mereka coba kontak ke publishernya, pasti akan ada aja masalahnya. Meskipun sekarang sudah lebih enak gitu ya, sudah ada email, internet dan segala macamnya, apalagi kalau dulu lebih susah, tapi nggak sesederhana itu juga. Yang aku dapatkan dari risetku gitu ya, kadang itu publishernya bisa ngeresponnya cepet banget, sehari jadi bisa, seminggu atau bahkan 10 hari bisa, atau bahkan berbulan-bulan baru akhirnya dibales. Makanya kadang ada seri yang kayak lama banget, bisa jadi alasannya seperti itu. Kenapa baru bisa masuk Indonesia berapa bulan setelahnya, atau bahkan berapa tahun setelahnya, bisa jadi alasannya karena itu tadi. Dan nggak cuman perkara di itu doang gitu ya, maksudnya kadang dari pihak publisher Jepangnya ini, mereka itu juga punya kayak request atau kayak standar tertentu yang mereka terapkan untuk publisher di luar mereka. Seri-seri sekarang ini kan entah kenapa baik manga maupun light novel itu banyak yang judulnya sekarang panjang-panjang banget gitu kan, belibet banget. Nah itu kadang publisher Indonesia tuh nego gitu, bisa nggak nih judulnya kita ubah nih, entah pakai title bahasa Inggrisnya atau langsung diterjemahin sekalian pakai bahasa Indonesianya. Nah dalam kasus itu kadang ada publisher Jepang itu yang cukup rewel, yang nggak mau judulnya itu harus diubah pakai bahasa lain, harus stick tetap pakai bahasa Jepangnya, nggak mau diotak-atik. Ataupun kadang ada publisher juga yang misal oke nih diizinin diubah, mereka cross check dulu terjemahan judulnya ini bener nggak, sesuai konteks nggak sama ceritanya, merepresentasikan judul ceritanya apa enggak nih. Contoh kasus lain bahkan ada juga publisher atau mangakanya langsung, autornya langsung itu yang menolak untuk menerbitkan serinya di luar Jepang. Ada gitu. Jadi memang mereka entahlah ya, karena alasan personal, alasan internal, mereka menolak kalau misal ada publisher dari luar negeri yang pengen untuk menerjemahkan dan memboyong serinya itu tadi ke negara mereka, mereka menolak. Sehingga ya alasan itu tadi, kelancaran negosiasi itu juga amat sangat berpengaruh. Alasan yang terakhir adalah, ini menurut pengamatanku dan risetku gitu ya, budaya membaca dan mengkoleksi komik di Indonesia itu tidak kencang lagi. Aku anak yang lahir di tahun 2000 gitu ya, pas 2000. Jadi ya bisa dibilang 90-an akhir sampai 2000-an awal itu masa-masaku, dan di saat itu gitu maksudnya, kalau dibandingkan saat itu, anak-anak yang ya katakanlah di atas balita lah ya, 5 sampai katakanlah sampai ABG, 5 sampai 15 tahun itu masih demen banget tuh nyari yang namanya komik. Dragon Ball, Sailor Moon, Doraemon, Rurouni Kenshin, Sensei, ya mereka masih cari. Minat untuk membaca dan mengkoleksinya masih cukup tinggi kala itu. Tapi dibandingkan kalau sekarang, alasan terbesarnya jelas adalah karena internet. Seringkali itu orang-orang yang mengklaim fans gitu ya, yang suka dengan sebuah seri itu hanya membaca lanjutan cerita online doang, dari internet doang, yang seringkali platformnya pun bajakan, ilegal. Kita yang ngaku sebagai fans merasa enak, ya kitanya doang yang puas, kita ngerti jalan ceritanya, kitanya yang hype, kita yang semangat. Tapi yang pihak sananya, pihak publishernya, editornya, mangakanya, merekanya yang nggak merasakan benefit apa-apa,
mereka yang rugi dengan semua tindakan piracy ini gitu kan. Hal ini tadi itu rasanya kurang begitu disadari gitu. Mereka cuma ngerti pokok, oh ini ada komik gitu, ada manga, ada chapter terbaru tiap minggunya, ada spoiler. Nah itu terus kemudian mereka akan bacanya dari sana aja gitu, tanpa memperdulikan nanti barangkali kalau serinya bisa dibawa masuk ke Indonesia, ada di toko buku Indonesia, mereka pengen membeli dan syukur-syukur bisa mengkoleksi. Tapi memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke kitanya, ke pembacanya, ke otakunya. Kita akhirnya baru bisa menikmati manganya, komiknya itu berapa bulan atau berapa lama deh gitu lah ya, setelah chapter atau volume yang pengen kita baca itu terbit, rilis. Jadi ya memang hype-nya udah lewat gitu barangkali ya, sehingga ya banyak orang yang merasa karena tadi udah ngikutin ceritanya, udah paham ya buat apa juga gitu maksudnya membeli, mengkoleksi komiknya yang bahasa Indonesianya, karena udah lewat banget gitu. Jadi itu untuk yang bisa aku sampaikan gitu ya, yang sudah aku coba rangkum, yang aku sampaikan ke kalian. Itu makanya kalau aku tarik ke kontenku yang ngedumel sebelumnya, aku sebagai seorang Gintamania tuh nggak bisa gitu loh. Kalian tuh fans One Piece, fans Naruto, Boruto, Bleach, Fire Force, Nanatsu no Taizai, Hunter, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man lo animenya belum keluar udah ada manganya. Pokok segala macam deh gitu, banyak deh ya yang bisa kalian temukan di toko buku tuh. Kalian harus bersyukur gitu, maksudnya kalian bisa menjangkau itu, kalian bisa beli itu. Sedangkan aku yang seorang Gintamania dan banyak Gintamania di luar sana nggak bisa. Entah aku tahun 2000 berapa baru bisa ngebeli dan ngoleksi komik manganya Gintama gitu maksudku ya. Itu pun pasti harganya jutaan karena import dari Jepang, dan aku pun nggak bisa baca karena pakai bahasa Jepang. Paling cuma aku koleksi doang, tapi ya udah gitulah. Jadi itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya. Kalau kalian menyukai bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itadashai minasan.